Baik, selamat malam Bu Julisar dan teman-teman SIA 2 kelas BA. Kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tugas proyek PPT SIA 2 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Joshua Pandiraja S, dengan NIM 2020-784. Lalu yang kedua ada Christopher dengan NIM 2021-748. Lalu yang terakhir ada Hardianto dengan NIM 2019-70-100. Baik, selanjutnya akan mempresentasikan tentang chapter 2 tentang Enterprise Resource Planning System. Di mana learning objective chapter 11 ini, yang pertama itu ada fungsionalitas dan elemen kunci dari sistem ERP. Yang kedua ada konfigurasi ERP servers, database dan perangkat lunak bolt-on. Lalu yang ketiga ada pergudangan data sebagai alat strategis dan masalah yang terkait dengan desain, pemeliharaan, dan pengoperasian gudang data. Lalu yang keempat ada resiko yang terkait dengan implementasi ERP. Yang 11.5 itu ada pertimbangan utama yang terkait dengan implementasi ERP. Lalu yang 11.6 itu ada kontrol internal dan implikasi audit ERP. 11.1 tentang fungsionalitas dan elemen kunci dari sistem ERP. Enterprise Resource Planning System merupakan suatu sistem perangkat lunak terintegrasi yang berfungsi mengumpulkan dan sekaligus mengorganisasi seluruh aktivitas bisnis yang ada di suatu perusahaan. Fungsi ERP sistem itu yang pertama ada membantu meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas, yang kedua mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang ada, yang ketiga mempermudah koordinasi antar departemen, yang keempat ada mempermudah pembuatan laporan secara real time, yang kelima ada meminimalkan biaya yang tidak perlu, dan yang terakhir membantu memperluas bisnis. 11.1 yang kedua ini dua elemen kunci dari sistem ERP, yaitu yang pertama ada core application atau sering disebut online transaction processing atau OLTP, di mana elemen core application berfungsi menangani setiap proses pemasukan atau input, proses pengubahan atau update, dan proses penghapusan data yang telah terekam pada suatu tabel yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Lalu yang kedua, business analysis application atau dikenal dengan OLAP, memiliki fungsi sebagai penyaji data dan informasi analitik. Data dan informasi tersebut dapat disampaikan kepada para pengambil keputusan menggunakan modul ini. Lalu ada 11.2 tentang konfigurasi ERP server, database, dan perangkat lunak bolt-on. Konfigurasi ERP server itu terdapat dua. Yang pertama itu ada two-tier, di mana komunikasi langsung terjadi antara klien dan server, tidak ada perantara antara klien dan server. Lalu keuntungan dari two-tier itu perawatan yang mudah, kecilnya ruang lingkup yang memudahkan user. Yang ketiga ada komunikasi yang lebih cepat. Sementara kelemahan dari two-tier itu membutuhkan biaya yang cukup mahal dan kinerja aplikasi akan menurunkan pada peningkatan user. Lalu konfigurasi ERP server yang kedua itu ada three-tier, di mana itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu client layer, business layer, dan data layer. Nah, keuntungan dari three-tier ini high performance, scalability, yang ketiga ada tingkat fleksibilitas yang tinggi, yang keempat meningkatkan integritas data, yang kelima meningkatkan keamanan atau security. Sedangkan kerugian atau disadvantage-nya kompleksitas yang tinggi, yang kedua perancangan dan pengaturan yang sulit, yang ketiga biaya yang cukup mahal. Lalu sistem ERP dapat menggunakan berbagai jenis database, tetapi jenis yang paling umum adalah database relasional, di mana dalam database relasional ini data diatur ke dalam tabel. Tabel seperti folder dalam lemari arsip, mereka berisi informasi tentang topik tertentu. Misalnya tabel pelanggan mungkin berisi informasi tentang pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu perangkat lunak bolt-on adalah aplikasi pihak ketiga dengan fungsionalitas tambahan yang tidak disediakan oleh produk vendor atau yang dipilih untuk digunakan oleh konsumen ketika memilih solusi ERP vendor. Nah, lalu 11.3 tentang data warehousing sebagai alat
strategis dan masalah yang terkait dengan desain, pemeliharaan, dan pengoperasian gudang data. Data warehouse merupakan kegiatan converting dan standardizing data operasional organisasi dari ERP dan sistem lama dan memasukkannya ke dalam arsip pusat. Data warehouse juga memiliki basis data relasional atau multidimensional yang dapat berisi data giga sampai terabyte. Nah, 5 tahap pokok dari proses data warehouse itu yang pertama ada perancangan data untuk data warehouse. Tahap kedua itu mengekstrak data dari database operasional. Lalu tahap yang ketiga itu pembersihan data yang diekstrak. Lalu yang keempat itu mengubah data menjadi model warehouse. Lalu yang terakhir memuat data ke dalam database data warehouse. Lalu 11.4 tentang resiko yang berkaitan dengan implementasi ERP. Resiko yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi ERP itu implementasi dengan pendekatan Big Bang dan Phase-in. Pendekatan Big Bang adalah pendekatan yang mencoba untuk mengalihkan operasi dari sistem lama ke sistem baru tanpa adanya tahapan pengimplementasian. Lalu sedangkan pendekatan Phase-in adalah pendekatan yang mengimplementasikan ERP pada unit bisnis satu demi satu. Lalu resiko yang kedua itu ada oposisi terhadap perubahan budaya bisnis. Di mana resikonya itu perubahan harus dapat didukung oleh budaya organisasi itu sendiri agar implementasi ERP dapat berhasil. Lalu resiko yang perlu dipertimbangkan yang ketiga ini adalah memilih ERP yang salah. Nah, jika salah memilih, dibutuhkan perubahan model ERP yang luas dan memakan waktu dan juga tentunya menghabiskan dana yang tidak sedikit. Lalu 11.5 pertimbangan utama yang terkait dengan implementasi ERP. Resiko yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi ERP itu ada yang keempat ini goodness of faith, di mana manajemen perlu yakin bahwa ERP yang dipilih telah tepat bagi perusahaan. Lalu yang kelima ini memilih konsultan yang salah. Ini juga sebuah resiko dalam pengimplementasian ERP, di mana sukses dari pengimplementasian ini tergantung dari keahlian dan pengalaman yang biasanya tidak tersedia langsung. Lalu resiko yang keenam ini ada biaya yang tinggi dan biaya yang melebihi anggaran, di mana proses implementasi ERP ini memerlukan biaya yang besar, sedangkan manfaatnya tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek, atau cost-nya itu lebih besar daripada benefit yang didapatkan. Lalu resiko yang terakhir yaitu gangguan operasi, di mana sistem ERP dapat mengacaukan operasi perusahaan yang memasangnya. Lalu ada 11.6 tentang kontrol internal dan implikasi audit ERP. Beberapa perhatian penting atas isu kontrol internal dan audit antara lain. Yang pertama itu kontrol terhadap otorisasi transaksi, di mana kontrol perlu ditanamkan pada sistem untuk memvalidasi transaksi sebelum diterima dan digunakan oleh modul lain. Nah, tantangan bagi auditor adalah memverifikasi otorisasi transaksi untuk mendapatkan pengetahuan yang terperinci atas konfigurasi sistem ERP dan pengertian yang sesama atas proses bisnis dan arus informasi antara komponen sistem. Lalu kontrol yang kedua itu ada pemisahan tugas atau segregation of duties. Untuk memecahkan masalah ini, user role, di mana setiap role diberikan suatu set aktivitas yang ditugaskan pada pengguna yang berwenang dalam sistem ERP. Nah, auditor perlu memastikan apakah role ini diberikan sesuai dengan tanggung jawab kerjanya. Lalu beberapa perhatian penting atas isu kontrol internal dan audit. Yang ketiga itu ada kontrol akses, di mana security merupakan isu yang penting dalam implementasi ERP. Nah, tujuan dari security ini untuk menyediakan kerahasiaan, kejujuran, dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Apabila security lemah dapat menyebabkan pembeberan rahasia dagang kepada pesaing dan akses tanpa izin. Lalu yang terakhir ini mengaudit data warehouse, di mana dalam mengaudit sistem informasi, auditor harus dapat mendesain prosedur untuk mengumpulkan bukti atas asersi manajemen yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan.
Next, ada kontrol internal dan implikasi audit ERP yang ketiga. Ini beberapa perhatian penting atas isu kontrol internal dan audit. Itu ada pengawasan, di mana supervisor seharusnya memiliki waktu untuk mengelola melalui kemampuan pengawasan yang ditingkatkan, serta meningkatkan rentang kontrol mereka. Lalu accounting records, walaupun menggunakan teknologi ERP, beberapa resiko atas akurasi accounting records masih muncul. Hal ini disebabkan karena data yang rusak atau tidak akurat akibat melewati sumber eksternal. Selanjutnya akan membahas tentang chapter 14, yaitu Audit IT Control Part 1, tentang Sarbanes-Oxley dan IT Governance. Di mana learning objektif dari chapter 14 ini, yang pertama itu 14.1, memahami struktur audit keuangan dan peran komponen audit IT. Lalu yang 14.2, memahami fitur-fitur utama dari bagian atau section 302 dan 402 dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Lalu 14.3, memahami tanggung jawab manajemen dan auditor berdasarkan section atau bagian 302 dan 404. Lalu 14.4, memahami resiko fungsi yang tidak sesuai dan bagaimana menyusun fungsi TI. Lalu 14.5, memahami kontrol dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan keamanan fasilitas komputer organisasi. Dan yang terakhir 14.6, memahami elemen-elemen kunci dari rencana pemulihan bencana. Nah, 14.1 itu memahami struktur audit keuangan dan peran komponen audit TI, di mana melakukan audit adalah proses yang sistematis dan logis, yang terdiri dari 3 tahap konseptual. Yang pertama itu ada perencanaan audit atau audit planning, yang kedua pengujian pengendalian atau test of control, yang ketiga itu ada pengujian substantif atau substantif testing. Nah, tahap pertama ini audit planning ini adalah perencanaan audit, di mana sebelum auditor dapat menentukan sifat dan luasnya pengujian yang akan dilakukan, auditor harus mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang bisnis kliennya. Nah, lalu yang kedua ada test of control, di mana tujuan dari test of control ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal yang memadai telah tersedia dan berfungsi dengan baik. Lalu tahap yang ketiga ini ada substantif testing. Ini berfokus pada pengumpulan bukti yang berkaitan dengan data keuangan. Lalu 14.2, memahami fitur-fitur utama dari section 302 dan section 404 dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Nah, fitur-fitur utama dari Sarbanes-Oxley bagian 302 itu menjelaskan tentang alur transaksi, termasuk aspek IT dengan cukup rinci untuk mengidentifikasi titik-titik mana yang salah saji dapat muncul. Nah, yang kedua ini dengan menggunakan pendekatan berbasis resiko, menilai baik desain maupun efektivitas operasi dari pengendalian internal yang dipilih terkait dengan akun-akun yang material. Nah, fitur yang ketiga ini adalah menilai potensi kecurangan dalam sistem dan mengevaluasi pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan atau fraud. Nah, yang keempat ini mengevaluasi dan menyimpulkan kecukupan pengendalian atas proses laporan keuangan. Nah, yang kelima ini fitur-fiturnya berisi mengevaluasi tentang pengendalian di seluruh entitas umum yang sesuai dengan kerangka kerja pengendalian internal KOSU. Nah, fitur-fitur Sarbanes-Oxley bagian 404 secara khusus memberikan perhatian kepada kontrol intern perusahaan atau internal perusahaan atas laporan keuangannya. Nah, dalam mengevaluasi kontrol internal yang dilaksanakan perusahaan, manajemen melalui Departemen Internal Control perlu menggunakan kerangka yang disusun oleh KOSU. Nah, 14.3 itu ada memahami tanggung jawab manajemen dan auditor berdasarkan bagian section 302 dan section 404. Untuk bagian 302, manajemen diwajibkan perusahaan itu termasuk CEO untuk mengesahkan informasi keuangan dan informasi lainnya yang terdapat dalam laporan tahunan dan organisasi tahunan. Aturan tersebut juga mewajibkan mereka untuk mengesahkan pengendalian internal
atas pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya ada UU Sarbanes-Oxley yang bagian 404, di mana mewajibkan manajemen perusahaan publik untuk menilai efektivitas pengendalian internal organisasi mereka. Nah, lalu yang next ada 14.4, memahami resiko fungsi yang tidak sesuai dan bagaimana menyusun fungsi TI. Cara memahami resiko fungsi yang tidak sesuai, yaitu yang pertama itu ada resiko inherent. Itu dikaitkan dengan karakteristik unik dari bisnis atau industri klien. Yang kedua itu ada resiko pengendalian atau CR, adalah kemungkinan bahwa struktur pengendalian memiliki kelemahan karena pengendalian tidak ada atau tidak memadai untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam account. Lalu ada resiko deteksi atau DR, adalah resiko yang bersedia diambil oleh auditor bahwa kesalahan yang tidak terdeteksi atau dicegah oleh struktur pengendalian juga tidak akan terdeteksi oleh auditor ketika ia melakukan pengujian substantif. Nah, 14.4 ini yang kedua tentang fungsi IT dalam pelaporan keuangan itu ada dua, yaitu yang pertama itu sebagai application control, yaitu untuk memastikan validitas, kelengkapan, dan akurasi transaksi keuangan. Contohnya itu ada prosedur cek digit account receivable yang memvalidasi nomor rekening pelanggan pada transaksi penjualan. Nah, fungsi IT yang keduanya ini adalah general control, yaitu mencakup kontrol atas tata kelola TI, infrastruktur TI, dan keamanan jaringan. Nah, general control juga memiliki pengaruh terhadap integritas transaksi. Contohnya itu adalah memberikan pertimbangan kepada sebuah organisasi yang memiliki kontrol keamanan database yang buruk. Nah, lalu next ada 14.5, memahami kontrol dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan keamanan fasilitas komputer organisasi. Kontrol dalam fasilitas komputer organisasi dan pencegahan keamanan dilakukan dengan cara itu pertama kita lihat lokasi fisiknya, di mana pusat komputer harus terletak jauh dari bahaya buatan manusia dan alam seperti pabrik pengolahan, saluran gas dan air, dan bandara. Nah, pusat fasilitas kontrol juga harus konstruksinya itu harus berada di gedung satu lantai dengan konstruksi yang kokoh dengan akses yang terkendali. Lalu kontrol yang ketiga untuk fasilitas komputer itu akses ke pusat komputer harus dibatasi hanya untuk operator dan karyawan lain. Nah, kontrol yang keempat ini air conditioning, di mana komputer beroperasi paling baik itu pada kisaran suhu 70 hingga 75 derajat Fahrenheit dan kelembapan relatif 50%. Lalu 14.6, memahami elemen-elemen kunci dari rencana pemulihan bencana atau DRP, di mana rencana pemulihan bencana adalah pernyataan komprehensif tentang semua tindakan yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah bencana, bersama dengan prosedur yang terdokumentasi dan teruji yang akan memastikan kelangsungan operasi. Nah, elemen kontrol DRP itu ada yang pertama ada providing second site backup, yang kedua ada identify critical application, yang ketiga ada performing backup and offsite storage procedure, lalu yang keempat ada creating a disaster recovery team, dan yang terakhir itu ada testing the DRP. Selanjutnya akan membahas tentang chapter 15, itu tentang audit IT control part 2, tentang security dan akses. Nah, learning objective chapter 15 ada 4. Yang pertama itu 15.1, di mana mampu mengidentifikasi ancaman utama terhadap sistem operasi dan teknik pengendalian yang digunakan untuk meminimalkan kemungkinan terjadi exposure. Lalu yang 15.2, mengerti tentang resiko-resiko utama yang terkait dengan perdagangan elektronik yang dilakukan melalui intranet dan internet, serta memahami teknik-teknik pengendalian
yang digunakan untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Lalu 15.3 itu memahami resiko-resiko terhadap integritas database dan kontrol yang digunakan untuk menguranginya. Lalu 15.4 itu mengenali exposure unik yang muncul sehubungan dengan pertukaran data elektronik dan memahami bagaimana exposure ini dapat dikurangi. Next ini ada 15.1, manfaat utama dari sistem operasi itu yang pertama itu menerjemahkan bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tingginya ini seperti COBOL atau C++, Basic, dan CQL ke dalam bahasa tingkat mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Lalu manfaat kedua dari sistem operasi itu mengalokasikan sumber daya komputer kepada pengguna, kelompok kerja, dan aplikasi. Lalu yang ketiga ini sistem operasi mengelola tugas-tugas penjadwalan pekerjaan dan pemrograman ganda. Nah, pada titik manapun banyak aplikasi pengguna atau job mencari akses ke sumber daya komputer di bawah kendali sistem operasi. Lalu ada ancaman utama sistem informasi, yaitu yang pertama itu ancaman yang tidak disengaja, termasuk kegagalan perangkat keras yang menyebabkan sistem operasi macet. Yang kedua, ancaman dipasangnya program-program yang merusak sistem operasi perusahaan. Lalu ancaman terhadap sistem operasi itu biasanya berasal dari yang pertama itu personel yang memiliki hak istimewa yang menyalahkan wewenang mereka. Lalu yang kedua itu ada individu, baik internal maupun eksternal organisasi, yang menelusuri sistem operasi untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan keamanan. Dan yang ketiga itu individu yang dengan sengaja memasukkan virus komputer atau bentuk lain dari program yang merusak dalam sistem operasi. Lalu untuk meminimalkan terjadi ancaman, maka kontrol yang dilakukan pada sistem operasi adalah itu kontrol untuk hak akses atau akses privilege, di mana kontrol ini dilakukan dengan cara meninjau hak istimewa dari beberapa kelompok pengguna dan individu untuk menentukan apakah hak akses mereka sesuai dengan uraian tugas dan posisi mereka. Lalu kontrol untuk yang kedua itu ada kontrol kata sandi atau password control, di mana melakukan verifikasi bahwa semua pengguna sistem operasi diwajibkan memiliki kata sandi. Lalu kontrol yang ketiga ini kontrol malware, di mana melalui wawancara kita menentukan bahwa personil operasi telah dididik tentang virus komputer dan menyadari praktek komputasi beresiko yang dapat memperkenalkan dan menyebarkan virus dan program jahat lainnya. Lalu ada resiko utama terkait dengan perdagangan elektronik melalui intranet dan internet ada dua, yaitu yang pertama controlling risk from subversive threats. Itu ancaman yang berisi firewall, controlling denial of service attack, encryption, digital signature, digital certificate, terus message sequence numbering, dan callback device. Lalu resiko yang kedua itu ada controlling risk from equipment failure. Ancaman ini berupa line errors. Nah, kontrol untuk risiko yang pertama itu, yang risk from subversive threats itu dilakukan kontrol meninjau kecukupan firewall dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara kontrol dan kenyamanan berdasarkan tujuan bisnis organisasi dan potensi risiko. Lalu yang kontrol kedua itu memverifikasi bahwa intrusion prevention system atau IPS dengan deep packet inspection atau DPI sudah tersedia untuk organisasi yang rentan terhadap serangan DDoS seperti lembaga keuangan.
Nah, lalu kontrol yang ketiga itu tinjau prosedur keamanan yang mengatur administrasi kunci enkripsi data. Lalu yang keempat itu kontrolnya verifikasi proses enkripsi dengan mengirimkan pesan uji dan memeriksa isinya di berbagai titik di sepanjang saluran antara lokasi pengirim dan penerima. Lalu kontrol untuk resiko yang kedua itu kontrol yang kelima untuk versi enkripsi itu tinjau log transaction untuk memverifikasi bahwa semua pesan diterima dalam urutan yang benar. Lalu yang kontrol keenam ini menguji pengoperasian fitur panggilan balik dengan melakukan panggilan tidak sah dari luar instalasi. Nah, kontrol untuk resiko controlling risk from equipment failure ini, yang pertama itu kontrol memilih sampel pesan dari log transaksi dan memeriksanya untuk mengetahui apakah ada isi pesan yang rusak yang disebabkan oleh line noise. Lalu yang kedua harus memverifikasi bahwa semua pesan yang rusak berhasil ditransmisikan ulang. Lalu next 15.3, memahami resiko-resiko terhadap integritas database dan kontrol yang digunakan untuk menguranginya. Nah, resiko-resiko terhadap database integrity ini terbagi menjadi dua, yaitu akses control dan backup control. Di mana akses control dirancang untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat, mengambil, merusak, dan menghancurkan data entitas atau data perusahaan. Lalu resiko dalam akses control itu ada user view, database authorization table, data encryption, dan biometric device. Nah, kontrol untuk resiko yang tadi disebutkan sebelumnya, itu kontrol untuk user view ini, kita ini harus memverifikasi bahwa personel administrasi database memiliki tanggung jawab penuh untuk membuat tabel otoritas dan mendesain tampilan pengguna. Lalu kontrol untuk biometric control ini, di mana auditor harus dapat memilih sampel pengguna dan memverifikasi bahwa hak akses mereka yang disimpan dalam tabel otoritas konsisten dengan fungsi organisasi mereka. Lalu ada 15.4, mengenali exposure unique yang muncul sehubungan dengan pertukaran data elektronik dan memahami bagaimana exposure ini dapat dikurangi. EDI atau Electronic Data Interchange adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Nah, exposure unique EDI ini yaitu ada transaction authorization and validation, lalu yang kedua access control, lalu yang ketiga ini ada EDI audit trail. Nah, kontrol auditor untuk transaction authorization dan validation itu di mana yang pertama auditor harus meninjau perjanjian dengan fasilitas fund untuk memvalidasi transaksi dan memastikan bahwa informasi mengenai mitra dagang yang sah telah lengkap dan benar. Lalu yang kedua memeriksa berkas mitra dagang organisasi yang sah untuk keakuratan dan kelengkapannya. Lalu kontrol auditor untuk access control, di mana auditor harus menentukan bahwa akses ke file vendor atau pelanggan yang valid terbatas hanya untuk karyawan yang berwenang. Lalu auditor harus memverifikasi bahwa kata sandi dan tabel otoritas mengontrol akses ke file ini dan bahwa data tersebut dienkripsi. Lalu yang ketiga kontrol auditor untuk EDI audit trail, di mana auditor harus memverifikasi bahwa sistem EDI menghasilkan catatan transaksi yang melacak transaksi melalui semua tahap pemrosesan. Next ada tentang chapter 22, itu Introduction to System Development and System Analysis, di mana learning objektif dari chapter 22 ini ada 3, yaitu 22.1 itu menjelaskan 5 fase sistem development life cycle dan diskusikan orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem dan peran yang mereka mainkan. Lalu 22.2 itu menjelaskan pentingnya perencanaan pengembangan sistem dan jenis-jenis rencana dan teknik perencanaan yang digunakan. Lalu 22.3 mendiskusikan berbagai jenis analisis kelayakan, lalu menghitung kelayakan ekonomi dengan menggunakan teknik penganggaran modal.
22.1 itu 5 fase sistem development life cycle. Itu yang pertama itu fasenya itu sistem analisis. Itu langkah pertama dalam pengembangan sistem adalah analisis sistem, di mana informasi yang dibutuhkan untuk membeli, mengembangkan atau memodifikasi sistem dikumpulkan. Lalu tahap yang kedua itu konseptual design, di mana selama perancangan konseptual perusahaan memutuskan bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu tahap yang ketiga ini ada physical design, mana perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pada pengguna ke dalam spesifikasi rinci yang digunakan untuk membuat kode dan menguji program komputer. Lalu tahap yang keempat ini ada implementation dan conversion, di mana semua elemen dan aktivitas sistem disatukan dalam fase implementasi dan konversi. Lalu tahap yang terakhir, yang kelima itu ada operation dan maintenance, di mana selama operasi dan pemeliharaan sistem baru ditinjau secara berkala dan modifikasi dibuat saat masalah muncul atau saat kebutuhan baru menjadi jelas. Nah, lalu itu orang yang terlibat dalam sistem development itu, yang pertama itu ada manajemen, user, information system steering committee, project development team, sistem analisis dan programmer, dan yang terakhir ada external players. Nah, perannya itu untuk manajemen itu berperan memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek-proyek pengembangan. Nah, untuk peran user ini berperan untuk mengkomunikasikan kebutuhan informasi mereka kepada pengembang sistem. Lalu Information System Steering Committee ini berperan merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Nah, lalu peran dari Project Development Teams itu berperan untuk merencanakan setiap proyek, terus memantaunya untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan hemat biaya, dan mengkomunikasikan status proyek kepada manajemen puncak. Nah, lalu ada peran dari sistem analisis dan programmers itu berperan untuk membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka, mempelajari sistem yang ada, dan merancang sistem yang baru. Nah, lalu peran dari external players itu terdiri dari pelanggan, vendor, auditor eksternal, dan perusahaan pemerintah yang berperan dalam pengembangan sistem. Lalu 22.2 ini jelaskan pentingnya perencanaan pengembangan sistem atau planning system development, dan jelaskan jenis-jenis rencana dan teknik perencanaan yang digunakan. Nah, planning system development merupakan hal yang penting ketika kita ingin membangun sebuah sistem, di mana dengan membuat rencana atau planning akan membuat tujuan dan sasaran sistem sesuai dengan rencana strategis organisasi secara keseluruhan. Nah, dalam planning system development ini terdapat 2 rencana, yaitu yang pertama project development plan, itu berisi tentang analisis biaya manfaat, persyaratan pengembangan, dan operasional, dan jadwal kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi baru. Lalu planning system yang kedua itu, rencana yang kedua, itu master plan, di mana rencana induk jangka panjang yang berisi tentang pengarahan sistem informasi, lalu menentukan terdiri dari apa sistem tersebut, lalu menentukan bagaimana sistem tersebut akan dikembangkan, lalu menentukan siapa yang akan mengembangkannya, dan bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh. Next, lalu yang 22.3 itu mendiskusikan berbagai jenis analisis kelayakan atau feasibility analysis, dan menghitung kelayakan ekonomi dengan menggunakan teknik penganggaran modal. Nah, 5 aspek penting dalam feasibility analysis atau analisis kelayakan. Yang pertama itu economic feasibility, di mana ini kita menanyakan apakah manfaat sistem akan sebanding dengan waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Lalu technical feasibility ini kita menanyakan dapatkah sistem dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang ada.
Lalu yang ketiga ini ada legal visibility, mana ini menanyakan apakah sistem mematuhi semua hukum federal dan negara bagian yang berlaku, seperti peraturan badan administrasi dan kewajiban kontrak yang lainnya. Lalu yang keempat ini ada scheduling visibility, mana menanyakan dapatkah sistem dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, dan yang terakhir ini ada operational visibility. Apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diusulkan? Lalu, akankah orang-orang menggunakan sistem tersebut? Lalu, ada 3 teknik penganggaran modal yang umumnya digunakan. Yang pertama itu ada payback period, di mana jumlah tahun yang diperlukan agar penghematan bersih sama dengan biaya awal investasi. Nah, proyek dengan periode pengembalian modal terpendek biasanya yang dipilih. Lalu yang kedua ini ada net present value, di mana semua estimasi harus kas masa depan didiskontokan kembali ke masa sekarang menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu dari uang. Nah, biaya pengeluaran awal adalah dikurangkan dari arus kas yang didiskontokan untuk mendapatkan nilai NPV. Nah, jika NPV yang positif ini menunjukkan bahwa alternatif tersebut layak secara ekonomi, di mana NPV positif tertinggi biasanya yang dipilih. Lalu yang teknik yang ketiga ini ada internal rate of return atau IRR, di mana tingkat pengembalian IRR adalah tingkat suku bunga efektif yang menghasilkan NPV 0, mana IRR sebuah proyek dibandingkan dengan tingkat minimum yang dapat diterima untuk menentukan penerimaan atau penolakan proposal dengan IRR tertinggi, biasanya dipilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hardianto. Silakan. Baik, terima kasih Joshua atas presentasinya. Akan saya lanjutkan ancaman sistem informasi akuntansi. Jadi di sini ada 4 ancaman dalam sistem informasi, yaitu yang pertama ada bencana alam dan politik, yang dimana bencana alam dan politik ini seperti adanya kebakaran, banjir, gempa bumi, angin topan, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris yang dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Lalu ada kesalahan perangkat lunak dan malfungsi peralatan. Kesalahan perangkat lunak, sistem operasi crash, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik dan fluktuasi, dan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Lalu ada kesalahan yang tidak disengaja, yaitu tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian yang tidak disengaja, yang dimana menjadi risiko terbesar bagi sistem informasi dan menyebabkan kerugian dolar terbesar. Tindakan yang tidak sengaja disebabkan oleh kecerobohan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang kurang terlatih. Lalu ada tindakan sengaja, yang dimana tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase yang sengaja merusak atau membahayakan sistem. Selanjutnya ada pengenalan penipuan yang sering terjadi. Jadi di sini ada 2 jenis penipuan yang sering terjadi, yaitu yang pertama ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset itu pencurian aset perusahaan oleh karyawan, dan faktor penyumbang yang paling signifikan dalam sebagian besar penyelewengannya adalah tidak adanya pengendalian internal dan kegagalan untuk menegakkan pengendalian internal yang ada. Lalu ada penipuan pelaporan keuangan. Jadi Komisi Nasional Penipuan Pelaporan Keuangan atau The Threadway Commission ini mendefinisikan penipuan pelaporan keuangan sebagai suatu hal yang baik dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material.
Jadi manajemen memalsukan laporan keuangan untuk menipu investor dan kreditur, seperti menaikkan harga saham perusahaan, memenuhi kebutuhan arus kas, atau menyembunyikan kerugian dan masalah perusahaan. Selanjutnya ada SES nomor 99 bagian 240, yaitu tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. Jadi pernyataan tentang standar audit nomor 99, pertimbangan kecurangan dalam audit laporan keuangan yang berlaku efektif pada bulan Desember 2022, SAS nomor 99 mengharuskan auditor untuk yang pertama memahami penipuan, lalu mendiskusikan risiko penyajian material yang curang, lalu dapatkan informasi, lalu mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko. Setelah itu mengevaluasi hasil tes audit. Setelah itu dokumentasikan dan komunikasikan, dan langkah yang terakhir menggabungkan fokus teknologi. Selanjutnya ada fraud triangle atau segitiga kecurangan. Jadi di sini ada 3 jenis kecurangan di dalam fraud triangle, yaitu yang pertama ada tekanan. Tekanan ini merupakan salah satu yang termasuk ke dalam segitiga kecurangan karena tekanan ini merupakan insentif atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Dan selanjutnya peluang. Peluang merupakan kondisi atau situasi yang termasuk kemampuan pribadi seseorang yang memungkinkan pelaku melakukan penipuan, sembunyikan penipuan, dan ubah penggambaran yang salah menjadi keuntungan pribadi. Lalu ada rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan sebuah rasionalisasi yang memungkinkan pelaku untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Selanjutnya ada penipuan komputer. Penipuan komputer adalah setiap penipuan yang membutuhkan teknologi komputer untuk melakukannya. Di sini terdapat klasifikasi di dalam penipuan komputer atau komputer fraud, yaitu yang pertama ada penipuan input, yang dimana penipuan ini mengubah atau memalsukan input komputer yang ada. Lalu penipuan prosesor. Di sini penipuan ini mencakup penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Selanjutnya, penipuan instruksi komputer, termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk melakukan aktivitas yang tidak sah. Lalu penipuan data, meliputi penggunaan, penyalinan, penelusuran, pencarian, atau perusakan data perusahaan secara ilegal. Selanjutnya, penipuan output, kecuali dilindungi dengan benar. Hasil yang ditampilkan atau dicetak dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Next. Selanjutnya, mencegah dan mendeteksi penipuan dari penyalahgunaan. Jadi, di sini pemeriksa harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang alat analisis penipuan, organisasi, dan datanya. Lalu pemeriksa ini mereka menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka secara semaksimal mungkin untuk membuat tes analisis data yang efektif, dengan pemahaman bahwa lebih penting untuk menemukan anomali risiko yang lebih tinggi daripada yang berisiko lebih rendah. Lalu mereka akan memeriksa hasil analisis data untuk menentukan apakah anomali memiliki penjelasan yang masuk akal,
merupakan hasil dari kesalahan yang tidak disengaja atau merupakan penipuan. Banyak teknik analisis data yang digunakan untuk mendeteksi penipuan sebagai berikut. Yang pertama ini ada deteksi outlier. Deteksi outlier adalah proses deteksi yang dimana hasilnya keluar secara outlier dari data yang ada. Nah, lalu deteksi anomali menggunakan tren dan pola. Deteksi anomali ini adalah proses mendeteksi yang menggunakan suatu pola atau tren yang berkembang untuk mendeteksi adanya penipuan dan penyalahgunaan di dalam perusahaan. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode untuk mengobservasi suatu data yang ada. Selanjutnya ada pemodelan semantik. Pemodelan semantik ini adalah suatu metode yang berupa model-model untuk mendeteksi apakah adanya suatu kecurangan. Selanjutnya ada computer fraud and abuse techniques. Jadi berikut ini yang digunakan banyak penjahat untuk menyerang sistem informasi. Yang pertama melakukan pengintaian. Banyak penjahat akan melakukan pengintaian seperti di sosial media berupa pesan yang tidak dikenal. Lalu mencoba rekayasa sosial, lalu pindai dan petakan target, lalu melakukan penelitian, lalu jalankan serangan, dan selanjutnya menutup jejak. Nah, di sini terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk menyerang sistem informasi komputer. Yang pertama ini ada hacking. Hacking itu berupa akses yang tidak sah, modifikasi atau penggunaan perangkat elektronik atau beberapa elemen dari sistem komputer. Selanjutnya pembajakan, yaitu mendapatkan kendali atas komputer untuk melakukan aktivitas yang terlarang tanpa sepengetahuan pengguna. Selanjutnya, denial of service attack, yaitu serangan komputer di mana penyerang mengirim begitu banyak bom email atau permintaan halaman web. Seringkali dari alamat palsu yang dibuat secara acak sehingga server email atau server web penyedia layanan internet kelebihan beban dan dimatikan. Selanjutnya masih di dalam computer fraud and abuse technique. Jadi ada serangan brute force, yaitu metode coba-coba yang digunakan oleh pelaku dengan menggunakan perangkat lunak untuk menebak informasi, seperti ID pengguna dan kata sandi, yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke sistem. Selanjutnya spamming. Secara bersamaan mengirimkan pesan sama yang tidak diminta ke banyak orang pada saat yang sama, seringkali dalam upaya untuk menjual sesuatu. Spoofing, yaitu membuat komunikasi elektronik terlihat seolah-olah orang lain mengirimnya untuk mendapatkan kepercayaan dari penerima. Selanjutnya serangan zero day, yaitu serangan antara saat kerentanan perangkat lunak baru ditemukan dan saat pengembang perangkat lunak merilis tambalan yang memperbaiki masalah. Lalu ada serangan bot overflow, yaitu serangan yang terjadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam program yang lebih besar dari jumlah memori yang disisihkan untuk menerimanya. Lalu serangan SQL injection atau insertion, yaitu kode berbahaya berupa query SQL dimasukkan ke dalam input sehingga dapat diteruskan dan dieksekusi oleh program aplikasi. Lalu ada serangan man in the middle, yang dimana menempatkan seorang hacker antara klien dan host dan memotong lalu lintas jaringan di antara mereka. Selanjutnya penyamaran atau peniruan identitas, yaitu berpura-pura menjadi pengguna yang berwenang untuk mengakses sistem. Selanjutnya phishing,
yaitu menyerang sistem telepon. Selanjutnya port sleuthing, yaitu menggunakan perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan seperti iPod atau flash drive untuk mengunduh data yang tidak sah. Selanjutnya yang terakhir ada cyberbullying, yaitu menggunakan internet, ponsel atau teknologi komunikasi lainnya yang mendukung perilaku yang disengaja dan dapat merugikan si pengguna. Next. Selanjutnya rekayasa sosial. Jadi rekayasa sosial mengacu pada teknik atau trik psikologis yang digunakan untuk membuat orang mematuhi keinginan pelaku mendapatkan fisik atau logis ke gedung seperti komputer, server, atau jaringan, biasanya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengakses sistem dan memperoleh rahasia data. Dalam rekayasa sosial terdapat 6 jenis yang sering digunakan pelaku, yaitu yang pertama ada phishing. Phishing itu penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai seseorang atau pebisnis terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Selanjutnya ada pretexting, yaitu serangan memanipulasi psikologi yang hampir sama dengan phishing karena menggunakan dalih yang menarik untuk menipu korban. Lalu ada catfishing, saat penipu membuat profil media sosial palsu dengan menggunakan foto, video, dan bahkan informasi pribadi orang lain. Baiting, serangan manipulasi psikologis yang menggunakan umpan untuk membujuk melakukan sesuatu agar peretas dapat menginfeksi komputer. Selanjutnya, quid pro quo. Serangan ini terjadi dengan menawarkan layanan sebagai imbalan atas informasi pribadi. Dan yang terakhir ada kontak spamming, yaitu teknik dengan cara meretas email atau akun media sosial lainnya. Next. Selanjutnya, Control and Accounting Information Systems. Jadi di sini terdapat 3 fungsi penting dari internal control. Yang pertama ada preventive control. Preventive control ini adalah pengendalian yang digunakan untuk mencegah masalah sebelum muncul. Lalu ada detective control, yaitu pengendalian untuk menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Lalu corrective control, yaitu pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan. Internal control ini sering dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama ada general control, yaitu memastikan lingkungan kontrol organisasi stabil dan baik dikelola. Lalu application control, yaitu mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan transaksi dan penipuan dalam penggunaan program. Selanjutnya, COBIT Framework. Jadi, COBIT mengkonsolidasikan standar kontrol dari berbagai sumber ke dalam satu kerangka kerja yang memungkinkan. Yang pertama, manajemen untuk membandingkan praktik keamanan dan kontrol lingkungan TI. Lalu, yang kedua, pengguna diyakinkan bahwa ada keamanan dan kontrol TI yang memadai. Lalu, auditor untuk mendukung pendapat pengendalian internal mereka dan untuk memberi nasihat tentang masalah keamanan dan pengendalian TI. Next. Selanjutnya ada COSO Internal Control Framework.
Jadi pada tahun 1992 ini COSO mengeluarkan Internal Control Integrated Framework atau disingkat IC yang merupakan kontrol internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem kontrol internal. Ada 5 komponen dalam COSO Frameworks, yaitu yang pertama ada control environment, yang kedua risk assessment, yang ketiga control activities, yang keempat information and communication, dan yang terakhir ada monitoring. Selanjutnya the control environment. Jadi control environment adalah budaya perusahaan yang mempengaruhi bagaimana organisasi menetapkan strategi dan tujuan, struktur bisnis kegiatan, dan mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko. Control environment terdiri dari yang pertama filosofi manajemen, gaya operasi, dan selera risiko. Lalu komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Lalu ada pengawasan pengendalian intern oleh direksi. Lalu ada struktur organisasi. Lalu ada metode pemberian wewenang dan tanggung jawab. Lalu ada standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Lalu ada pengaruh eksternal. Controls for Information Security, ada 3 fundamental information security concepts, yaitu yang pertama, security is management issue, not just a technology issue. Jadi keamanan artinya ini, keamanan ini merupakan masalah untuk manajemen dan bukan hanya masalah untuk teknologi. Karena pada dasarnya manajemen menjadi contoh bagi para karyawan yang lain. Lalu ada people, the critical factor. Untuk menjadikan karyawan bagian positif dari upaya keamanan organisasi, manajemen harus menciptakan budaya sadar keamanan dan memberikan pelatihan kesadaran keamanan berkelanjutan. Selanjutnya, the time-based model of information security. Jadi tujuan dari model keamanan informasi berbasis waktu adalah untuk menggunakan kombinasi kontrol preventif, detektif, dan korektif untuk melindungi aset informasi cukup lama bagi organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang terjadi dan untuk mengambil langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan sebelum informasi apapun hilang atau dikompromikan. Model keamanan informasi berbasis waktu dapat dinyatakan dalam rumus P kurang dari D ditambah R. Next. Selanjutnya ada mendeteksi serangan atau detection attacks. Ada 3 cara untuk deteksi serangan, yaitu yang pertama dengan melakukan log analysis. Log analysis adalah proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Lalu intrusion detection systems adalah sistem yang membuat log dari semua lalu lintas jaringan yang diizinkan melewati firewall, lalu menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda upaya penyusupan atau berhasil. Lalu ada honeypots. Honeypots ini adalah sistem umpan yang digunakan untuk memberikan peringatan dini bahwa orang dalam atau orang luar berusaha mencari informasi rahasia. Responding to attacks atau merespon terhadap serangan. Jadi di sini menggunakan teknik Computer Incident Response Team atau disingkat dengan CIRT, yaitu komponen kunci untuk menanggapi insiden keamanan dengan cepat dan efektif adalah pembentukan Computer Incident Response Team (CIRT).
RT ini harus memimpin proses respon insiden organisasi melalui 4 langkah. Berikut ini 4 langkahnya. Yang pertama ada pengakuan bahwa ada masalah. Jadi saat ada yang bilang ini terdapat masalah, maka harus segera ditindak. Lalu ada penahanan. Penahanan ini merupakan pengakuan dari masalah-masalah yang ada, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut. Lalu ada pemulihan. Pemulihan ini adalah langkah-langkah setelah ada masalah dan bagaimana untuk menanggapinya agar tidak terjadi lagi masalah tersebut. Selanjutnya, tindak lanjut. Tindak lanjut ini langkah yang terakhir untuk menindak apa yang harus dilakukan tindakan selanjutnya agar tidak terdapat masalah lagi. Selanjutnya, monitor and revise security solutions. Ada 2 upaya untuk mengevaluasi keamanan komputer, yaitu yang pertama, penetration testing adalah upaya resmi oleh tim audit internal atau perusahaan konsultan keamanan eksternal untuk masuk ke sistem informasi organisasi. Lalu change control and change management mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi perangkat keras, perangkat lunak, atau proses tidak mengurangi keandalan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Christopher. Baik, terima kasih Hardianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AIS Development Strategies, memilih vendor. Keuntungan menggunakan RFP antara lain, yang pertama, menghemat waktu. Informasi yang sama diberikan kepada semua vendor, serta meniadakan wawancara dan pertanyaan berulang. Lalu, menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Semua respons diberikan dalam format dan berdasarkan informasi yang sama. Lalu, mengurangi kesalahan. Kemungkinan mengabaikan faktor-faktor yang penting akan berkurang. Lalu yang terakhir, menghindari potensi ketidaksesuaian. Kedua belah pihak memiliki harapan yang sama dan informasi yang terkait telah dicantumkan secara tertulis. RFP untuk perangkat keras dan perangkat lunak memiliki biaya yang lebih rendah dan membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk persiapan dan evaluasi. Tetapi RFP tidak memperbolehkan vendor untuk memberikan saran mengenai teknologi alternatif. Next. Pengembangan oleh sistem departemen in-house. Saat menggunakan pengembang eksternal, perusahaan memegang kendali atas proses pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, pilih dengan cermat pengembang yang memiliki pengalaman di industri perusahaan dan pemahaman mendalam tentang cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Menandatangani kontrak yang secara ketat mendefinisikan hubungan antara perusahaan dan pengembang. Menempatkan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem pada pengembang dan memungkinkan proyek dihentikan jika persyaratan utama tidak terpenuhi. Rencanakan proyek secara rinci dan sering pantau setiap langkah dalam pengembangan. Berkomunikasilah dengan sering dan efektif. Kendalikan semua biaya dan minimalkan arus kas keluar sampai proyek diterima. Next. Keuntungan end user computing. Pembuatan kontrol dan implementasi pengguna. Pengguna memutuskan apakah suatu sistem harus dikembangkan dan informasi apa yang penting. Kepemilikan ini membantu pengguna mengembangkan sistem yang lebih baik. Sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna menemukan kekurangan yang tidak ditangkap oleh orang IS. Banyak masalah komunikasi pengguna analisis programmer dalam pengembangan program tradisional dihindari. Ketepatan waktu.
Banyak penundaan panjang yang melekat dalam pengembangan sistem tradisional dihindari, seperti analisis biaya manfaat yang memakan waktu, definisi persyaratan rinci, dan penundaan dan birokrasi proses persetujuan. Membebaskan sumber daya sistem. Semakin banyak kebutuhan informasi yang dipenuhi pengguna, maka semakin banyak waktu yang dihabiskan Departemen SI untuk kegiatan pengembangan dan pemeliharaan lainnya. Fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Pengguna dapat mengubah informasi yang mereka hasilkan atau memodifikasi aplikasi mereka setiap kali persyaratan mereka berubah. Next. Kerugian end user computing. Logika dan kesalahan pengembangan. Dengan sedikit pengalaman dalam pengembangan sistem, pengguna akhir lebih mungkin membuat kesalahan dan cenderung tidak mengenali ketika kesalahan telah terjadi. Aplikasi yang diuji secara tidak memadai. Pengguna cenderung tidak menguji aplikasi mereka secara ketat, baik karena mereka tidak menyadari kebutuhan untuk melakukannya atau karena kesulitan atau waktu yang terlibat. Sistem yang tidak efisien. Sebagian besar pengguna akhir bukanlah pemrogram dan mereka juga tidak terlatih dalam pengembangan sistem. Akibatnya sistem mereka tidak terlalu efisien. Sistem yang tidak terkontrol dan terdokumentasi dengan baik. Sistem yang dibuat pengguna seringkali tidak didokumentasikan dengan baik, karena pengguna menganggap tugas itu membosankan atau tidak penting. Next. Manajemen proses bisnis. Beberapa prinsip penting yang mendasari BPM adalah sebagai berikut. Proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Proses inovatif yang membantu bisnis merespons perubahan konsumen pasar dan tuntutan perubahan yang lebih cepat daripada pesaing. Menciptakan keunggulan kompetitif. Desain proses bisnis yang baik sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. BPM memandang proses bisnis sebagai aset organisasi strategis yang harus dipahami, dikelola, dan ditingkatkan. Proses bisnis harus selaras dengan strategi dan kebutuhan organisasi. Menjadi efektif dan efisien, perusahaan harus menyelaraskan proses bisnisnya dengan bisnis strategi. Sebuah BPS memiliki komponen utama berikut. Mesin proses untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi termasuk aturan bisnis. Analisis bisnis untuk membantu mengidentifikasi dan bereaksi terhadap masalah, tren, dan peluang bisnis. Alat kolaborasi untuk menghilangkan hambatan komunikasi. Pengelola konten untuk menyimpan dan mengamankan dokumen elektronik, gambar, dan file lainnya. Next. Prototyping. Prototyping dikembangkan dalam 4 langkah. Yang pertama adalah bertemu dengan pengguna untuk menyepakati ukuran dan ruang lingkup sistem, dan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan sistem dan tidak harus menyertakan. Langkah kedua adalah mengembangkan prototipe awal. Penekanannya adalah pada biaya rendah dan cepat, perkembangan fungsi yang tidak penting, kontrol, penanganan, pengecualian, validasi input, dan kecepatan pemrosesan diabaikan demi kesederhanaan, fleksibilitas, dan kemudahan penggunaan. Langkah ketiga, pengembang menggunakan umpan balik untuk memodifikasi sistem dan mengembalikannya ke pengguna. Penggunaan percobaan dan modifikasi berlanjut sampai pengguna puas bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah prototipe harus melewati 4-6 literasi. Langkah keempat adalah menggunakan sistem. Prototipe yang disetujui biasanya digunakan dalam satu dari 2 cara. Setengah dari semua prototipe diubah menjadi sistem yang berfungsi penuh, disebut sebagai prototipe operasional. Untuk membuat prototipe operasional, pengembang menggabungkan hal-hal yang diabaikan pada langkah pertama, menyediakan pencadangan dan pemulihan, dan mengintegrasikan prototipe dengan sistem lainnya. Prototipe non-operasional atau sekali pakai
digunakan beberapa cara. Next. Keuntungan dan kerugian prototyping. Keuntungan prototyping. Prototyping memiliki keuntungan sebagai berikut. Definisi yang lebih baik dari kebutuhan pengguna, keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi, waktu pengembangan lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak kesempatan untuk perubahan, lebih murah. Sebaliknya, kerugian prototyping. Prototyping memiliki kelemahan sebagai berikut. Waktu pengguna yang signifikan, penggunaan sumber daya sistem yang kurang efisien, pengujian dan dokumentasi yang tidak memadai, reaksi perilaku negatif, dan yang terakhir, pembangunan yang tidak pernah berhenti. Next. Teknik perangkat lunak bebantuan komputer. Rekayasa perangkat lunak atau sistem bebantuan komputer atau CAS adalah paket alat terintegrasi yang digunakan oleh desainer terampil untuk membantu merencanakan, menganalisis, merancang, memprogram, dan memelihara sistem informasi. Perangkat lunak CAS biasanya memiliki alat untuk perencanaan strategis, manajemen proyek, dan sistem, desain basis data, tata letak layar dan laporan, dan pembuatan kode otomatis. Alat CAS memberikan sejumlah keuntungan penting, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas program, penghematan biaya, prosedur pengendalian yang lebih baik, dokumentasi yang disederhanakan. Beberapa masalah yang lebih serius dengan teknologi CAS meliputi ketidakcocokan biaya, harapan yang tidak terpenuhi. Next. System Design, Implementation, and Operation. Desain keluaran. Schedule reports atau laporan terjadwal adalah laporan yang disiapkan secara teratur dengan konten dan format yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh laporan kinerja bulanan, analisis penjualan mingguan, dan laporan keuangan tahunan. Special Purpose Analysis Reports atau laporan analisis tujuan khusus adalah laporan yang tidak memiliki konten, format, atau jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, serta biasanya disiapkan sebagai tanggapan atas permintaan manajemen untuk mengevaluasi suatu masalah seperti menentukan produk baru yang akan memberikan keuntungan tertinggi. Trigger Exception Reports atau laporan pengecualian yang dipicu adalah laporan dengan konten dan format yang telah ditentukan sebelumnya, serta disiapkan hanya sebagai respon terhadap kondisi abnormal. Contoh laporan terkait ketidakhadiran berlebihan, pembengkakan biaya, kekurangan persediaan, dan situasi yang membutuhkan tindakan korektif. Demand reports atau laporan permintaan adalah laporan dengan konten dan format yang telah disediakan sebelumnya, serta disiapkan hanya berdasarkan permintaan. Triggered exception reports dan demand reports dapat digunakan secara efektif untuk memfasilitasi proses manajemen. Next. Proses desain. Menentukan kebutuhan pengguna analisis sistem akan berkonsultasi dengan pengguna. Membuat dan mendokumentasikan rencana pengembangan dimulai dalam desain sistem konseptual. Menulis instruksi program atau kode komputer, standar pemrograman, atau aturan untuk menulis program yang berkontribusi pada konsistensi program dan membuatnya lebih. Program menguji. Sebuah program diuji untuk kesalahan logika menggunakan data uji yang mensimulasikan situasi pemrosesan nyata dan kombinasi data input. Mendokumentasikan program. Dokumentasi akan menjelaskan bagaimana program bekerja dan digunakan untuk memperbaiki kesalahan. Melatih pengguna program. Dokumentasi program biasanya sering digunakan untuk melatih pengguna. Menginstal sistem. Seluruh komponen sistem termasuk program dan perangkat keras digabungkan serta perusahaan akan mulai untuk menggunakan sistem. Menggunakan dan memodifikasi sistem adalah bagian dari operasi dan pemeliharaan di mana berkaitan dengan program maintenance, yaitu suatu tindakan dalam memperbarui program komputer. Next. Selanjutnya, implementation plan.
hal yang harus dilakukan yaitu persiapan dan penyediaan, menjadwalkan kegiatan implementasi berdasarkan prioritas dan ketergantungan, menunjuk tim atau individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas implementasi, memberikan pelatihan kepada pengguna akhir untuk memahami dan menggunakan produk atau layanan yang diimplementasikan, melakukan uji coba internal untuk memastikan bahwa produk atau layanan berfungsi seperti yang diharapkan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses implementasi, mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Next. Testing the system. Testing the system pengujian memiliki 3 bentuk antara lain. Yang pertama, jalan-jalan atau walkthrough. Untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, kelalaian, atau masalah lainnya. Tim pengembang dan pengguna sistem lainnya biasanya melakukan walkthrough di awal desain sistem di mana berfokus pada input, file, output, dan aliran data perusahaan. Lalu yang kedua, processing test data. Processing test data adalah suatu tindakan dalam memproses transaksi yang valid dan semua kemungkinan kondisi kesalahan untuk menentukan apakah suatu program beroperasi seperti yang dirancang dan bahwa transaksi yang valid ditangani dengan benar serta kesalahan dideteksi dan ditangani dengan tepat. Yang terakhir, tes penerimaan atau acceptance test. Acceptance test adalah pengujian sistem baru yang menggunakan salinan transaksi dan file nyata daripada hipotesis untuk menentukan apakah kriteria penerimaan yang dikembangkan pengguna telah terpenuhi serta membuat keputusan akhir apakah akan menerima sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, conversion system. Conversion memiliki 4 pendekatan antara lain. Yang pertama, direct conversion atau konversi langsung. Direct conversion ini adalah proses perubahan yang mengubah dari sistem lama ke sistem baru dengan menghentikan sia lama ketika sistem yang baru itu telah diperkenalkan. Lalu yang kedua, conversion paralel atau konversi paralel. Parallel conversion adalah proses perubahan yang mengubah dari sistem lama ke sistem baru dengan mengoperasikan kedua sistem secara bersamaan untuk suatu periode sampai perusahaan yakin bahwa sistem baru tersebut telah berfungsi dengan benar. Yang ketiga, konversi bertahap. Phase-in conversion adalah proses perubahan yang mengubah dari sistem lama ke sistem baru dengan secara bertahap mengganti elemen sia lama dengan yang baru sampai sistem lama telah diganti seluruhnya. Lalu yang terakhir, percontohan konversi. Pilot conversion adalah proses perubahan yang mengubah dari sistem lama ke sistem baru dengan mengimplementasikan sistem di salah satu lokasi dan menggunakannya sampai suatu masalah dapat teratasi dan kemudian menerapkannya di seluruh perusahaan. Next. Conversion system. Konversi langsung itu mempunyai keuntungan dan keuntungannya itu baik dilakukan untuk sistem yang tidak terlalu besar, biaya konversi sistem tidak terlalu mahal. Selanjutnya kerugiannya itu risiko kegagalannya tinggi jika sistem baru gagal dioperasikan pada waktunya. Lalu konversi paralel atau parallel run. Keuntungannya itu mengurangi risiko terhadap kegagalan dari sistem baru. Kerugian biaya konversi sistem ini cukup besar dan mahal. Konversi bertahap atau phase-in conversion. Keuntungannya itu memperkecil kesalahan dalam sistem baru karena dilakukan secara bertahap. Lalu kerugiannya itu waktu untuk konversi sistem baru cukup lama karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Konversi percontohan atau pilot approach. Keuntungannya itu risiko kegagalan sistem hanya terletak pada area tertentu saja dan diperbaiki terlebih dahulu. Lalu kerugiannya itu proses konversi sistem sangat lama. Next. The post-implementation review.
Faktor yang perlu diperhatikan selama tahap post-implementation review adalah reliability, benefits, dan compatibility. Keandalan. Pada tahap post-implementation review ini penting untuk menginvestigasi seberapa andal sistem ini diimplementasikan. Ini mencakup evaluasi sejauh mana sistem beroperasi sesuai dengan harapan dan memiliki kinerja yang konsisten. Manfaat. Post-implementation review juga harus menilai sejauh mana tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan agar implementasi telah tercapai. Ini melibatkan evaluasi terhadap dampak positif yang diberikan oleh sistem baru atau perubahan pada operasi bisnis dan permintaan tujuan. Kompatibilitas. Kompatibilitas merujuk pada sejauh mana sistem yang diimplementasikan berfungsi baik dengan sistem lain yang sudah ada di dalam lingkungan organisasi. Saat melakukan post-implementation review, penting untuk menginvestigasi apakah sistem baru berintegrasi dengan perangkat lunak dan perangkat keras lain, serta apakah sistem tersebut berkomunikasi dengan baik dengan sistem atau aplikasi lain yang diperlukan. Kompatibilitas yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti ketidakmampuan berbagi data atau kesalahan komunikasi. Next. System Development Program Changes and Application Auditing. A. Kegiatan otorisasi sistem. Semua sistem harus diotorisasi dengan benar untuk memastikan justifikasi dan kelayakan ekonominya. Aktivitas spesifikasi pengguna. Pengguna harus terlibat secara aktif dalam proses pengembangan sistem. Kegiatan desain teknis. Kegiatan desain teknis menerjemahkan spesifikasi pengguna ke dalam satu set spesifikasi teknis rinci untuk sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Partisipasi audit internal. Departemen audit internal organisasi harus independen, objektif, dan berkualitas secara teknis. Pengujian program. Semua modul program harus diuji secara menyeluruh sebelum diimplementasikan, menunjukkan prosedur pengujian program yang melibatkan pembuatan file, induk hipotesis, dan file transaksi. Prosedur pengujian dan penerimaan pengguna. Sebelum implementasi sistem, masing-masing modul sistem perlu diuji secara formal dan ketat secara keseluruhan. Tujuan audit. Berkaitan dengan pengembangan sistem secara tentatif dan sesuai dengan kebijakan manajemen terhadap semua proyek pengembangan sistem. Pengujian kontrol pengembangan sistem. Auditor harus memilih sampel proyek yang telah selesai dan meninjau dokumentasi untuk bukti-bukti. Next. System Development Program Changes and Application Auditing. Designing Test of Application Controls. Tes akses memverifikasi bahwa individu prosedur terprogram atau pesan, misalnya data electronic interchange atau EDI transmission, yang mencoba mengakses sistem adalah otentik dan valid. Uji validitas, memastikan bahwa sistem hanya memproses nilai data yang sesuai dengan spesifikasi Telera. Contohnya termasuk uji jangkauan, uji lapangan, uji batas, dan uji kewajaran. Keabsahan tes juga berlaku untuk persetujuan transaksi, seperti memverifikasi pemeriksaan kredit dan accounts payable. 3 pencocokan cara dilakukan dengan benar oleh aplikasi. Tes akurasi memastikan perhitungan matematis akurat dan diposting ke akun yang benar. Contohnya termasuk penghitungan ulang total kontrol dan rekonsiliasi transaksi posting ke buku besar pembantu. Uji kelengkapan, mengidentifikasi data yang hilang dalam satu record dan seluruh record yang hilang dari satu batch. Jenis pengujian yang dilakukan adalah pengujian lapangan, pengujian urutan rekaman, dan penghitungan ulang total hash dan total kontrol keuangan. Tes redundansi, menentukan bahwa aplikasi memproses setiap catatan hanya sekali.
Redundansi tes termasuk meninjau jumlah catatan dan perhitungan ulang total hash dan total kontrol keuangan. Uji jejak audit. Memastikan bahwa aplikasi membuat jejak audit yang memadai. Pengujian termasuk mendapatkan bukti bahwa aplikasi mencatat semua transaksi dalam log transaksi atau jurnal, memposting nilai data ke akun yang sesuai, menghasilkan daftar transaksi yang lengkap, dan menghasilkan file kesalahan dan laporan untuk semua pengecualian. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan ini. Terima kasih.